Ibu, perkenalkan saya Cecil yang akan memandu jalannya kegiatan Public Expose 2026 PT Wahana Inti Makmur Tbk pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai bentuk kepatuhan terhadap keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap 00015-BEI garing 01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang peraturan IE perihal kewajiban penyampaian informasi yang diperbaharui dengan surat keputusan direksi BEI nomor Cap 00066-BEI garing 09 tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang perubahan peraturan nomor IE tentang kewajiban penyampaian informasi dan surat edaran nomor SE 00003 garing BEI garing 05 tahun 2020 tata cara pelaksanaan public expose secara elektronik, maka PT Wahana Inti Makmur Tbk kembali mengadakan public expose tahunan secara daring. Public expose tahunan kali ini seperti biasa dihadiri oleh jajaran manajemen PT Wahana Inti Makmur Tbk. Oleh karenanya izinkan saya menyapa yang terhormat Ibu Santi Mustafa selaku Direktur. Selamat siang Bu. Yang terhormat Bapak Tony Yoyo selaku Komisaris Independen. Selamat siang Pak. Yang terhormat Ibu Salsa selaku Korporat Sekretari. Selamat siang Bu. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian para undangan yang telah hadir secara daring. Selamat siang dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memasuki acara inti, maka saya akan menjelaskan mengenai rangkaian acara pada hari ini, yakni manajemen atau perwakilan manajemen PT Wahana Inti Makmur Tbk akan melakukan pemaparan materi terlebih dahulu, lalu setelah pemaparan materi selesai, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun tata tertib pelaksanaan public expose tahunan pada hari ini adalah seluruh pihak yang hadir secara daring wajib menonaktifkan mic atau mode mute selama pemaparan materi berlangsung. Jika ingin bertanya, maka seluruh pihak dapat mengetikkan pertanyaan pada kolom chat selama pemaparan materi berlangsung atau bertanya dengan menggunakan fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab dibuka nantinya. Baik, demikian hal ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami mempersilahkan kepada manajemen atau perwakilan manajemen PT Wahana Inti Makmur Tbk untuk memulai pemaparan materi. Baik, selamat pagi semuanya. Pernyataan perseroan presentasi ini dibuat oleh PT Wahana Inti Makmur Tbk yang didasarkan pada perkiraan ke depan seluruh pernyataan selain fakta historis yang disertakan dalam presentasi ini, termasuk namun tidak terbatas pada target, strategi bisnis, dan tujuan manajemen untuk beroperasi di masa yang akan datang, termasuk rancangan dan rencana tujuan pengembangan yang berkaitan dengan produk perseroan yang telah ada dan yang akan datang, adalah bentuk prediksi atau perkiraan. Perseroan secara tegas menolak kewajiban atau upaya untuk merilis pembaruan atau revisi apapun yang berkaitan dengan presentasi ini. Agenda kita pada public expose kali ini, sekilas perseroan, kinerja perseroan per Desember 2025 dan kondisi terkini, kendala dan tantangan yang dihadapi perseroan, upaya untuk meningkatkan kinerja perseroan tahun 2026, strategi dan target perseroan tahun 2026, dan yang terakhir kita membuka sesi tanya jawab. Kita mulai dari sekilas perseroan. Pada tahun 2015, pendirian perseroan mulai kerjasama dengan pertanian plasma. 2016-2017 mulai menyediakan jenis beras khusus dan memperluas perjualan ke segmen GT dan mulai menyediakan jenis beras premium. 2018 sampai 2020, kami mulai memproduksi beras sendiri, memasarkan produk ke segmen MT, menambah mesin pengelolaan. Di 2021, melakukan penawaran umum perdana
dana saham kami IPO, dan di 2022 sampai 2023 mulai memproduksi Baroma dan mengokohkan diri sebagai pemasok terkemuka untuk pelanggan Horeca terutama restoran. 2024 sampai 2025 Perseroan meningkatkan jumlah armada pengiriman sebagai wujud komitmen Perseroan untuk memberikan pelayanan prima dan cepat kepada pelanggan. Untuk visi menjadi perusahaan yang terkemuka mampu memenuhi kebutuhan nasional dan internasional, serta misi memahami beragam kebutuhan pangan pelanggan serta mampu memberikan solusi tepat dan pelayanan prima demi kepuasan opsional pelanggan, membangun kerjasama yang baik dengan mitra petani lokal dan mengembangkan usaha pasca panen yang modern guna menghasilkan produk beras dan turunan beras terbaik, berperan dalam pengembangan sistem pertanian dengan basis teknologi modern, inovatif, dan efisien. Untuk nilai-nilai yang kami junjung, setiap karyawan harus memiliki akuntabilitas dan integritas serta bekerja dengan mengedepankan kerja sama tim, komunikasi, disiplin, dan perbaikan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan. Serta Dewan Komisaris kami yang baru saja kami perpanjang untuk masa jabatannya, Ibu Culani Idayani Komisaris Utama, dan yang hadir bersama dengan kita sekarang Bapak Tony Yoyo Komisaris Independen, serta Direksi Bapak Piero Mustafa sebagai Direktur Utama dan Ibu Santi Mustafa Direktur yang hadir dengan kita sekarang. Baik Ibu Bapak, untuk pelanggan kami Modern Trade, GT, General Trade, Horeca, distributor daerah, distributor online, dan individu. Serta produk-produk kami di beras umum, beras aromatik, beras khusus, beras tarabas, serta kami juga memperjualkan beras khusus kesehatan, beras khusus Horeca untuk beras khusus Korea, beras khusus Baroma, dan beras medium. Masuk ke kinerja perseroan per Desember 2025 dan kondisi terkini, penjualan, laba net, laba komprehensif, total aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Kinerja perseroan per Desember 2025 dan kondisi terkini Q1 2026 di angka 8.650 serta total aset di angka minus 645 juta. Untuk kinerja perseroan per Desember 2025 dan kondisi terkini total liabilitas di angka minus 645 juta, serta total ekuitas berada di angka 55 miliar 803. Baik, kita lanjut dengan kendala dan tantangan yang dihadapi perseroan. Harga bahan baku beras yang cenderung tinggi, peningkatan biaya operasional khususnya biaya pengiriman transportasi, dan kualitas sumber daya manusia SDM perseroan. Bagaimana upaya kami menghadapi dan mengatasi kendala serta tantangan yang perseroan hadapi, yaitu dengan memperluas jaringan pemasok, supplier, dan mempererat hubungan kemitraan, mengelola struktur biaya modal kerjasama, modal secara lebih disiplin dan adaptif, dan mengelola arus kas serta merencanakan pembelian bahan baku secara lebih teratur, mengendalikan siklus pembelian sediaan guna menjaga likuiditas dan kesinambungan operasional, mengatur rute dan jadwal pengiriman agar lebih efisien, serta melakukan seleksi rekrutmen yang ketat, serta penyediaan berbagai pelatihan yang tepat bagi karyawan secara berkelanjutan. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kinerja perseroan di tahun 2026, yaitu mempertahankan fokus untuk terus memberikan produk terbaik dengan pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggan kami, serta memperluas basis pelanggan dan melakukan ekspansi yang lebih luas ke segmen pasar tradisional atau GT dan Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Meningkatkan penetrasi ke segmen pasar modern atau MT, meningkatkan efisien di bagian produksi dan operasional, meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, serta meningkatkan dan memperkuat praktik Good Corporate Governance atau GCG. Baik, strategi dan target perseroan kami di tahun 2026, memperkuat hubungan kemitraan dengan para pemasok, supplier, memperkuat kinerja penjualan pada segmen beras umum, premium, dan medium sebagai bagian dari sinergi dengan berbagai program pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola dan kondisi perberasan nasional.
Terus melakukan inovasi produk, penguatan pemasaran, dan pengembangan jaringan distribusi guna meningkatkan pangsa pasar pada segmen beras khusus dan beras sehat. Mulai menjejaki pengembangan usaha pada komoditas pasar pangan baru selain beras. Perseroan menargetkan penjualan sebesar 66 miliar dan laba bersih sebesar 660 juta atau sekitar 1% dari target penjualan. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan pemaparan materi oleh pihak manajemen PT Wahana Inti Makmur Tbk telah selesai, maka kita akan memulai sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, saya akan memilih beberapa pertanyaan yang telah masuk ke dalam kolom chat daring dulu ya, Pak. Pertanyaan dari Bapak Rizky, di tahun 2026, apakah ada produk baru yang akan dirilis oleh perseroan? Kami persilakan kepada pihak manajemen untuk menjawab. Bapak Rizky. Terima kasih kepada Pak Rizky. Pertanyaannya, apakah di 2026 ada produk baru yang akan dirilis oleh perseroan? Jadi perlu kami tegaskan, perseroan dalam hal ini bergerak di bidang rice to rice, artinya kami menggunakan bahan baku beras dan mengolah lebih lanjut menghasilkan beras yang lebih berkualitas. Salah satu keunggulan perseroan itu adalah inovasi atau pengembangan produk. Maksudnya adalah kami memiliki kemampuan untuk melakukan formulasi sehingga beras yang kami hasilkan mampu memenuhi karakteristik kebutuhan dari pelanggan. Katakan misalnya restoran kadang-kadang membutuhkan karakteristik beras yang lebih unik dibandingkan yang biasa. Apakah tekstur, apakah wanginya, aromanya, dan seterusnya. Tapi tentu saja ada target harga, biasanya begitu. Nah, perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan formulasi. Pada saat sekarang, perseroan memiliki cukup banyak range produk, di mana diperkirakan range produk, jenis-jenis produk yang ada itu masih mampu mencakup atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada di Indonesia. Jadi, meskipun perseroan secara aktif terus mengamati, mempelajari perkembangan kebutuhan pelanggan yang sudah ada sekarang maupun ke depannya, perseroan menilai untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan, range atau rentang produk perseroan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada. Jadi, untuk saat ini, tahun ini, belum ada rencana mengeluarkan produk baru. Tetapi tentu saja perseroan seperti yang tadi sudah disampaikan secara aktif mengamati pada waktunya nanti ada kebutuhan untuk mengeluarkan produk baru, maka perseroan akan mengeluarkan produk baru. Bagaimana seandainya dari pelanggan yang ada membutuhkan karakteristik produk spesifik? Biasanya perseroan akan coba mendekati, berkomunikasi, menawarkan produk yang sudah ada. Biasanya, karena perseroan punya range produk yang cukup lebar, seringkali produk yang sudah ada mampu memenuhi karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan baru. Atau,
karakteristik produk terdekat bagi kebutuhan mereka. Jadi belum tentu harus selalu kebutuhan baru itu kemudian perseroan membuat produk yang baru. Terima kasih Bapak Rizky atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Tony atas jawabannya Pak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua masih dari Bapak Rizky. Apa upaya manajemen untuk meningkatkan laba bersih di tahun 2026? Kami persilakan kepada pihak manajemen untuk menjawab. Kami mewakili perseroan untuk memberikan respon. Memang ada tantangan, tidak hanya di tahun lalu 2025, tetapi juga di tahun sekarang 2026, ada tantangan terhadap laba bersih perseroan. Seperti tadi yang sudah dipresentasikan, di tahun lalu 2025, perseroan mencatatkan rugi bersih. Dan di tahun ini pun tantangan terhadap laba bersih juga terus ada. Di tahun lalu tantangannya terutama karena fluktuasi dari pasokan dan juga terutama harga dari pasokan. Karena perseroan menjalankan bisnis rice to rice, yang artinya bahan baku adalah beras, hasilnya juga beras, perusahaan tidak menjalankan lini usaha penggilingan beras. Tahun lalu, harga bahan baku yang harus diterima oleh perseroan cukup tinggi. Di saat yang sama, ada aturan pemerintah berkaitan dengan HT untuk sebagian beras. HT adalah harga eceran tertinggi, harga jual kepada konsumen tidak boleh melewati batas HT tersebut. Di tahun lalu memang harga beli bahan baku dengan harga jual HT tersebut cukup sempit ruang bagi perseroan. Alhasil, di tahun lalu karena sebagian kita harus terus menjaga pelanggan, maka kinerja di tahun lalu khususnya laba bersih kurang memuaskan. Di tahun ini, perseroan akan berupaya untuk terus memberikan produk yang terbaik. Kami tekankan di sini bahwa perseroan memenuhi peraturan yang berlaku terhadap bisnis beras. Pelabelan, proses produksi, perlakuan terhadap bahan baku, dan harga jual. Perseroan memenuhi semua ketentuan yang ada. Kemudian, prinsip perseroan sebetulnya tidak hanya menyediakan produk yang terbaik sesuai regulasi, tetapi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan. Jadi kami tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual pelayanan. Yang berikutnya, upaya perseroan untuk meningkatkan laba bersih di tahun ini 2026, kami akan mencoba memperluas atau menambah basis pelanggan, melakukan ekspansi yang lebih luas kepada segmen pasar tradisional atau GT, biasanya disebut dengan General Trade, dan juga tentu saja HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Karena HoReCa merupakan segmen yang akan terus bertahan, bahkan meningkat, karena orang butuh makan. Kita bisa melihat bagaimana HoReCa di sekitar kita berkembang, khususnya restoran. Kemudian perseroan berencana melakukan penetrasi lebih luas ke segmen pasar modern, MT atau modern trade. Perseroan akan berupaya menambah jenis-jenis produk yang masuk ke segmen pasar modern tersebut. Selanjutnya, perseroan tentu saja akan terus berusaha meningkatkan efisiensi di berbagai lini dalam perseroan, khususnya di operasional dan juga di produksi. Kemudian, tentu saja perseroan akan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, di mana perseroan
akan berupaya untuk melakukan seleksi dan rekrutmen sumber daya manusia yang lebih ketat. Lalu tentu saja SDM yang ada perlu secara berkelanjutan diberikan pelatihan. Apakah itu product knowledge kah, market knowledge, competitor knowledge, dan seterusnya. Di mana perseroan berharap dengan kompetensi yang meningkat, maka hasil yang akan dicapai juga akan meningkat. Dan yang terakhir tentu saja perseroan bertekad untuk meningkatkan dan memperkuat praktek-praktek good corporate governance atau GCG. Ini adalah wujud komitmen perseroan sebagai perusahaan publik terbuka bagaimana berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Demikian kami respon mewakili perseroan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Tony atas jawabannya. Untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik. Selamat siang Bapak Pak Tony dengan Ibu Santi dan Ibu Salsa. Saya dengan Sofia dari SKRI. Saya mau menanyakan, itu kalau misalnya perusahaan mengalami kebanjiran, itu bagaimana mengatasinya dan kerugian-kerugiannya yang dihadapinya bagaimana, dan rencana ke depannya bagaimana Capex, mengenai Capex juga Pak, itu bagaimana? Kalau nggak tercapai itu yang dilakukan seperti apa Pak? Keinginannya, rencananya. Makasih Pak. Baik, saya mewakili perseroan untuk merespon dari Ibu Sofia. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pertanyaan. Paling tidak ada 2 poin di sana tentang banjir dan capex ya, capital expenditure. Dalam konteks ini kalau banjir terkait dengan fasilitas produksi atau kantor, kami tidak mengalami itu sejauh ini ya, dan mudah-mudahan ke depan kami juga tidak mengalami itu. Kalau mungkin yang dimaksud adalah banjir secara umum, apakah di jalanan ataukah di lokasi pelanggan, mungkin saja atau ada saja itu terjadi. Makanya memang dibutuhkan bagaimana tim kami, terutama bagian distribusi, bagian delivery, pengiriman, dan tentu saja bagian customer service, bagaimana mengatur sedemikian rupa supaya armada yang berangkat itu gimana caranya tetap bisa melayani. Nah, karena kami sudah bertekad menyediakan produk terbaik dengan pelayanan terbaik, kita tidak otomatis menolak seandainya lokasi atau arah menuju pelanggan itu terkendala. Biasanya kami akan coba berupaya apakah ada alternatif untuk tetap melayani pelanggan tersebut. Tapi memang tidak mungkin semua kendala yang dihadapi termasuk alam, banjir dan seterusnya akan bisa. Tetapi kami akan berupaya untuk berkomunikasi sebaik mungkin. Kemudian berkaitan dengan capital expenditure, dalam konteks bisnis kami, perencanaan kami di tahun ini dan ke depannya, perseroan memandang belum ada capital expenditure, investasi untuk kapital yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini. Kemampuan kami untuk memproduksi di pabrik maupun armada untuk pengiriman secara umum itu masih memadai untuk melayani pelanggan di tahun ini maupun beberapa waktu ke depan. Sehingga rencana capital expenditure capex yang besar terdekat belum ada, Ibu. Demikian Bu Sofia, terima kasih banyak atas pertanyaan Ibu. Dividen kan biasanya ada yang dibagi, ada yang ditahan atau retain earning untuk menambah kemampuan perusahaan, meningkatkan kinerja di masa mendatang. Nah, seperti yang kami sudah laporkan tadi di dalam RUPS maupun barusan
seharusnya terlihat tadi bahwa tahun lalu kami mengalami rugi bersih, loss. Jadi untuk dividen kita tidak ada pembagian, tidak ada. Kami berdiri belum lama, jadi beberapa tahun setelah IPO itu kami ada laba bersih secara terbatas. Itu ditahan dan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Tahun lalu itu adalah negatif atau rugi bersih, sehingga dipertimbangkan tidak ada pembagian dividen di tahun ini untuk kinerja tahun yang lalu. Sebenarnya kalau kita lihat secara industri, memang tidak hanya kami sebagai pemain rise to rise yang mengalami tekanan terhadap kinerja. Tetapi kalau kita lihat pemain-pemain lain, kinerjanya juga lebih kurang mengalami tekanan yang sama dengan kami. Di tahun ini kami berencana untuk belum sepenuhnya rebound, kembali ke performa sebelum tahun 2025, 2024 ke belakang, tetapi kami mencoba mengejar kembali, Ibu. Tentu saja butuh waktu untuk kembali, karena tahun 2025 untuk beras secara umum, bagi pemain seperti kami, itu kinerjanya tertekan sekali. Jadi tahun ini kami belum kembali seperti jalur sebelumnya, tetapi kami mencoba. Betul. Iya, tahun ini pun kita menargetkan belum bisa kembali ke 2024. Menuju kembali, mungkin masih butuh 1-2 tahun untuk bisa ke track yang itu, Ibu. Tapi tentu kami akan berupaya sesegera mungkin untuk recovery ya, sehingga bisa melakukan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Baik, terima kasih Pak Tony atas jawabannya. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka mohon maaf kami harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, maka akan kami jawab secara tertulis atau press release nantinya melalui laman website kami di www.wahanaintimakmur.com. Demikian rangkaian acara Public Expose tahun 2026 PT Wahana Inti Makmur Tbk. Saya Cecil selaku pemandu acara pada hari ini dan mewakili seluruh pihak manajemen PT Wahana Inti Makmur Tbk, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.